وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وطهته وأهل بيته الكرام إلى جميع الملائكة المقربين من جميع الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلى جميع مشايخ سابقا والحقا الله يذوق الشام برحمة وغمدهم الله برحمة وأسكنهم فسيح جنته شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم فصل أي هذا فصل في التوكل ثم لابد لطالب العلم من التوكل في طلب العلم ولا يهتم لأمر الرزق ولا يشغل قلبه بذلك روى أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن عبد الله بن حسن الزبيدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفقه في دين الله كفى الله تعالى همه ورزقه من حيث لا يحتسب بسم الله الرحمن الرحيم faslun utawi iku fasal faslun utawi iku fasal ay hada faslun fit tawakkuli ing dalem nerangaken pasrah fit tawakkuli ing dalem nerangaken pasrah summa la buddha nuli kari-kari wajib li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu li talibil ilmi kedue wong kang golek ilmu minat tawakkuli saking pasrah fi talabil ilmi ing dalem golek ilmu wala yahtammu lan ora perhatian sapa talibul ilmi wala yahtammu lan ora prihatin sapa talibul ilmi li amri rizki maring perkorone rizki wala yusgilu lan ora nungkulaken sapa talibul ilmi wala yusgilu lan ora nungkulaken sapa talibul ilmi qalbahu ing atine talibul ilmi bidzalika kalawan mengkono amri rizki bidzalika kelawan mengkono amri rizki rawa ngriwayataken Abu Hanifah tasawwa Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala an Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi radhiyallahu anhu
sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kang dadi sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapane wong tafaqqaha iku ngerti sapa man fi dinillahi ing dalam hukumi agamane Allah. Fi dinillahi ing dalam agamane Allah. Kafahu mongko nyukupi hu ing man. Allahu sapa Allah taala. Kafahu mongko nyukupi sapa hu ing man. Allahu sapa Allah taala. Hammahu ing sejone man. Wa razaqahu lan paringi rizki sapa Allah ing man. Wa razaqahu lan paring rizki sapa Allah ing man. Min haitsu la yahtasib saking min haitsu la yahtasib saking sekirane ora ngira-ngira sapa man. Fa inna man krana satuhuni wong syawala iku ketungkul sapa man. Fa inna man krana satuhuni wong syawala iku ketungkul qalbuhu apa atine man bi amri rizki kelawan urusane rizki minal kuti bayane panganan wal kiswati lan pakaian Qallama yatafarragu mongko sithik temen kobre sapa man. Qallama yatafarragu mongko sithik temen kobre sapa man. Litahsili makarimil akhlaqi krana ngasilaken pira-pira kemuliaane akhlak. Litahsili makarimil akhlaqi krana ngasilaken pira-pira kemuliaane akhlak. Wa ma'alil umuri lan pira-pira luhuri pira-pira perkara. Wa ma'alil umuri lan pira-pira luhuri pira-pira perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang tawakkul, tentang pasrah kita kepada Allah Ta'ala, menjelaskan tentang tawakal bagi orang yang mencari ilmu. Orang yang pasrah artinya tidak menggantungkan urusannya kepada selain Allah. Dia itu menggantungkan semua urusannya yang berkaitan kepada dirinya, hadiahnya, rizkinya, semuanya dia pasrahkan kepada Allah. Dia gantungkan semua itu kepada Allah. Itu adalah pasrah. Yakin kepada Allah bahwa Allah yang melindungi kepada kita. Karena ketika kita pasrah, maka Allah Ta'ala akan membukakan semua permasalahan-permasalahan yang kita laksanakan. Artinya ketika kita punya masalah, maka yang baik kita harus bertawakal kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika orang itu memang betul-betul takwa, takut kepada Allah dengan sesungguhnya, maka Allah Ta'ala yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala menjadikan atau membukakan pintu permasalahannya, dimudahkan masalahnya oleh Allah. Terutama bagi seorang thalibul ilmi. Ya, jadi orang yang mencari ilmu itu memang harus pasrah.
pasrah dan juga tidak mementingkan terhadap urusan rezeki. Jadi orang yang mencari ilmu, orang santri itu jangan terlalu memikirkan terhadap urusan rezeki. Ya. Karena orang yang mencari ilmu itu rezekinya sudah ditanggung oleh Allah. Ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahwa rezekinya orang yang mencari ilmu itu ditanggung oleh Allah. Ya. Karena orang yang mencari ilmu itu ya semuanya amaliyahnya itu rata-rata mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Salat berjamaah. Ya. Jadi orang yang mencari ilmu maka harus pasrah, tawakul kepada Allah dan tidak mementingkan dan tidak memikirkan tentang masalah urusan rezeki. Ya. Karena sudah ada jaminan dari Allah. Bahwa man talabal ilma takaffalullahu birizki. Orang yang mencari ilmu atau orang yang nyantri ya, maka Allah Ta'ala menanggung semua rizkinya. Jadi rizkinya orang yang mencari ilmu atau rizkinya santri itu ditanggung oleh Allah. Ya, buktinya kita tidak bekerja tapi kita selalu dikirim oleh kedua orang tua. Ya, itu termasuk di antara bukti bahwa kita itu rizkinya dijamin oleh Allah. Dan ketika pulang pun, dan ketika jadi santri, itu jangan terlalu memikirkan ketika pulang mau jadi apa. Kebanyakan santri ketika sudah mau berhenti, pasti akan memikirkan pulang mau jadi apa. Pulang mau jadi apa, ya. Tidak usah khawatir, karena orang yang menuntut ilmu dan dia itu menuntut ilmu dengan benar, maka Allah Ta'ala akan menanggung semua rizkinya. Man talabal ilma takaffalallahu birizki. Ya. Itu akan ditanggung semua rizkinya oleh Allah. Itu. Jadi harus ada tawakul, harus ada pasrah kita kepada Allah. Jangan mengurusi pulang mau jadi apa. Ya. Dan juga jangan terlalu sibuk dalam urusan dunia. Ya. Jadi santri itu ya belajar, istiqomah, sholat jamaah, ya. Qobliyah, ba'diyah. Kalau memang dia melaksanakan ibadah sunat, ya puasa sunatnya, Senin Kemisnya. Dengan seperti itu maka rezeki kita itu akan ditanggung oleh Allah. Dijamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi semua hayawan yang di muka bumi ini, hayawan apapun, manusia semuanya, maka akan ditanggung rezekinya oleh Allah. Sedikit pun di antara mereka tidak terlupakan oleh Allah. Jadi rezekinya Allah itu ya sangat luas. Allah yabsutur rizqa liman yasha. Allah Ta'ala akan menghamparkan rizkinya kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dia baik, istiqomah, mendekatkan diri kepada Allah, pasrah kepada Allah segala urusannya, maka orang itu akan dijamin oleh Allah rizkinya. Tidak usah khawatir. Apalagi seorang yang mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu, kita tidak bekerja, ya, kalian tidak bekerja, tapi ada yang memberikan uang kepada kita. Ya. Kita dikirim oleh kedua orang tua. Itu termasuk di antara jaminan bagi seorang yang mencari ilmu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak memikirkan tentang uang. Ya. Kita fokus dalam belajar, fokus dalam kegiatan. Nah, itu akan menyebabkan kita itu harus lebih pasrah kepada Allah. Tidak usah hatinya kebingungan, tidak usah hatinya menyibukkan dirinya tentang masalah urusan rezeki. Ya, karena Allah Ta'ala itu sudah menjamin. Ya. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang yang kehebatan tawakal. Ya. Orang yang sangat pasrah betul kepada Allah. Harus pasrah. Ya.
Karena apa? Karena rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Selagi kita hidup, ya, maka rizki kita itu pasti ada. Ya. Kecuali kita itu sudah tiada, berarti rizki kita itu ditutup oleh Allah. Selagi kita masih hidup, bisa menghembuskan nafas, maka rezeki kita itu masih ada. Nah, kalau kita istiqomah, ya, bahkan Allah Ta'ala berjanji, kalau ingin mendapatkan rezeki itu ya bukan dengan cara bekerja, ya, tapi wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir alaiha. Suruh istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sabar dalam melaksanakan sholat. Ya. Nahnu narzuquk, kata Allah. Saya akan yang memberikan rezeki. Saya yang menjamin kepada kalian ketika kalian itu melaksanakan sholat. Dan wastabir alaiha, dan sabar dalam tentang melaksanakan sholat. Ini termasuk jaminan. Jadi rezeki dan ajal itu sudah ada takarannya, sudah ada jaminannya, sudah ada waktunya. Rizki dan ajal itu sudah tercatat. Artinya kita tidak usah memikirkan kita pulang mau jadi apa. Kita mau jadi orang-orang penting misalnya. Ya, tidak usah kepikiran seperti itu. Yang penting ketika berada di pesantren, kita tanamkan rasa pasrah kita kepada Allah. Ya, dan juga di situ kita harus melaksanakan semua kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hasan Az-Zubaidi, dan termasuk ini sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa, man tafaqqaha fi dinillah kafallahu ta'ala hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jadi orang yang belajar ilmu agama atau orang yang menjadi santri, orang yang mengerti terhadap ilmu agama, maka kafahu Allahu ta'ala hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka orang tersebut akan dijamin atau akan dicukupi oleh Allah semua kebutuhannya dan semua rizkinya oleh Allah. Selagi kita dalam mencari ilmu, ya, selagi kita fokus dalam mencari ilmu, maka kafahullahu ta'ala hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maka Allah Ta'ala akan menjamin kepada orang tersebut semua urusannya dimudahkan oleh Allah, dan rezekinya akan ditanggung oleh Allah min haitsu la yahtasib, dan datangnya rezeki itu tanpa disangka-sangka. Tiba-tiba tidur sampean setelah melaksanakan sholat jamaah, kiriman langsung dikasih 1 juta. Lah, ini termasuk diantara min haitsu la yahtasib, tidak bekerja, cuma modalnya cuma ibadah. Modalnya cuma melaksanakan kegiatan sholat jamaah, sholat tahajud, ya, sunat qobliyah, ba'diyahnya dilaksanakan. Setelah itu tidur, ya tidak bekerja. Ternyata waktu tidur kita dikirim oleh kedua orang tua kita. Nah, kita dijamin rezekinya oleh Allah. Langsung orang tua kita ngasih. Karena orang tua kita kemarin misalnya punya rezeki yang banyak, akhirnya kita dikirim 500.000, 1 juta lah. Ini termasuk jaminan bahwa orang yang mencari ilmu, man tafaqqaha fi dinillah, orang yang ngaji tentang agamanya Allah, maka rizkinya akan dicukupi oleh Allah. Dan rizki itu datangnya min haitsu la yahtasib. Rizkinya datangnya tidak disangka-sangka. Tiba-tiba ada orang yang ke kalian ngasih uang, ya, 100.000. Itu. Ini adalah orang-orang yang pasrah, menggantungkan semua urusannya kepada Allah. Beda dengan fa inna man syaghala qalbuhu bi amri rizki. Kalau orang yang dirinya sibuk, hatinya ngurusi dunia, hatinya ngurusi rizki, ya, sampai dia itu lupa sholat, ya,
dia itu fokus berdagang, ya. Dia itu fokus bekerja sampai dirinya lupa terhadap sholat. Sholatnya di akhir, ya. Maka qallama yatafarragu li tahsili makarimil akhlaq wa ma'alil umur. Maka orang tersebut akan tidak sempat dirinya untuk menghasilkan atau mendapatkan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Jadi yang penting itu ya kita harus pasrah dan hati kita tidak usah memikirkan terhadap urusan rezeki. Karena rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah, dijamin. Ya. Kalau sudah ada yang jamin, buat apa kita mencari? Ya. Itu, ini tentang pasrah, tentang tawakul kita kepada Allah. Ya. Apalagi orang yang mencari ilmu. Jadi orang yang mencari ilmu itu ditanggung rezekinya oleh Allah. Man talabal ilma takaffalallahu birizki. Orang yang mencari ilmu, orang santri itu ya kata Allah ya dijamin rezekinya oleh Allah, ditanggung semua kebutuhannya. Nah, itu termasuk di antara hikmah bahwa tawakul atau pasrah itu sangat penting khususnya kepada kita sendiri, ya. Kita sebagai santri harus menanamkan rasa tawakul kita kepada Allah. Dengan pasrah maka Allah Ta'ala akan menjamin semua kebutuhan kita. Urusan kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Orang yang takwa itu ya semuanya dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa, bukan orang yang pakai baju takwa, tapi orang yang takut kepada Allah. Bukan berarti wa may yattaqillah orang yang pakai baju takwa, ya. Tapi orang yang takut khauf kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala akan jadikan kepada dirinya, kalau memang dia takwa, akan membukakan semua permasalahannya. Artinya apa? Semua urusannya dimudahkan oleh Allah. Tidak ada sedikit pun yang urusannya itu kesulitan. Kalau dia itu takut kepada Allah dan pasrah kepada Allah. Kita harus pasrah. Ya. Sudah tua misalnya, ya, sudah umur 30 tahun, ya, kok masih belum mendapatkan jodoh misalnya, ya pasrah, ya. Pasrah, ya, kita pasrah kepada Allah. Ya. Mungkin ada yang lebih bagus seperti itu. Ya. Artinya apa? Kita harus lebih mengedepankan tawakal kita kepada Allah. Jangan sampai hati kita itu disibukkan dengan amri rizki, urusan-urusan rizki yang itu sudah dijamin oleh Allah. Ya. Kalau sudah hati itu sibuk dengan urusan-urusannya mencari rizki sampai dia itu lalai terhadap kewajiban-kewajibannya, ya, maka sedikit baginya untuk menghasilkan kemuliaan-kemuliaan akhlak, ya, dan untuk menggapai pangkat yang tinggi akan sulit baginya. Ya. Bahwa Nabi Sulaiman itu ketika disuruh milih, ya, milih ilmu apa milih kekayaan, ya, maka Nabi Sulaiman itu lebih memilih ilmu. Ya. Ketika ilmu sudah didapat maka akan kaya. Nabi Sulaiman itu kaya. Ya. Jadi Nabi Sulaiman itu ya termasuk orang-orang kaya. Ya. Tapi kaya yang takut kepada Allah. Ya. Ketika orang itu lebih mementingkan kepada ilmu, maka dunia itu akan ikut. Ya. Wa man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi. Ya. Wa man arada al-akhirah juga fa alaihi bil ilmi. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Orang yang ingin dunia ya harus dengan ilmu. Kalau ingin akhirat pun ya juga dengan ilmu. Kalau ingin keduanya ya juga dengan ilmu. Nah, ini ya tentang pentingnya ilmu, dan kita harus pasrah kepada Allah, tawakul kita kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'al lam tana
رب فكنا وفك أهلنا وقراباتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا أسرار الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله